wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada siang hari yang dingin ini kita bisa berkumpul bersama di sini dalam kegiatan diseminasi. Ya, kebetulan di sini saya akan menyampaikan diseminasi terkait modul 1.4 dari program pendidikan guru penggerak, yakni tentang budaya positif. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam kegiatan ini, juga kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada para wakasek dan para Kepala Konsentrasi Keahlian yang sudah memberikan waktu dan juga berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Ririn Purwanti, SPD MPD. Saat ini sedang mengikuti program guru penggerak untuk rekognisi, dan salah satu tugas yang saya emban salah satunya untuk aksi nyata modul 1.4, yaitu harus melaksanakan diseminasi materi budaya positif, ya, materi untuk modul 1.4. Nah, Bapak Ibu, apa sih budaya positif ini? Kita akan membahasnya. Pertama, kita akan beranjak dari pertanyaan pemantik terlebih dahulu, Bapak Ibu. Di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Selama ini kita tahu, ya Bapak Ibu, kita sering memberikan hukuman kepada anak ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, apakah yang kita lakukan itu sudah efektif dan membuat siswa kemudian mengikuti apa yang kita inginkan terkait kedisiplinan? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman itu dapat meningkatkan disiplin anak? Dan yang ketiga, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan bahwa memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bapak Ibu simpan dulu jawaban Bapak Ibu di dalam hati, ya. Kita akan lanjut, Bapak Ibu, kita akan lanjut dengan kegiatan kepalan tangan, ya. Jadi di sini Bapak Ibu, topik, jadi di dalam pendidikan guru penggerak itu ada yang namanya alur merdeka, ya. Alur merdeka ini dimulai dari M-nya adalah mulai dari diri, kemudian E-nya adalah eksplorasi konsep, R-nya adalah ruang kolaborasi, kemudian D-nya adalah demonstrasi kontekstual, kemudian E-nya adalah elaborasi pemahaman, K-nya adalah koneksi antar materi, dan A-nya terakhir adalah aksi nyata. Dan yang akan saya sampaikan di sini, ini tugas aksi nyata untuk menyampaikan materi di eksplorasi konsep. Ya, materi eksplorasi konsep terkait modul 1.4 ini, yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, tentang keyakinan kelas, tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi terkait 5 posisi kontrol, dan restitusi terkait pelaksanaan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita akan mulai dengan perubahan paradigma dari teori
Bapak Ibu mungkin bisa kita lakukan dulu kegiatan kepalan tangan. Bapak Ibu boleh menggenggam sesuatu, ya, genggam sesuatu di tangan Bapak Ibu dan jadikan ini kepalan tangan. Anggap saja yang Bapak Ibu kepal itu adalah sesuatu yang sangat berharga buat Bapak Ibu, dan Bapak Ibu pegang dengan erat. Ya, Pak Hamzah misalnya memegang erat kayu putih, ya, minyak kayu putih. Oke, mungkin bisa secari kertas atau apa gitu ya, digenggam secara erat. Bapak Ibu yang menggenggam itu akan menjadi A, ya. Kemudian teman Bapak Ibu yang di sebelah ini akan menjadi B. B ini misalnya ya, Ibu Lina dengan Ibu Satri. Ibu Lina ini adalah A, menggenggam sesuatu. Kemudian Ibu Satri ini B. Ibu Satri ini akan berusaha membuat Ibu Lina memberikan apa yang digenggamnya, sesuatu yang berharga yang digenggamnya, dengan segala cara. Ya, coba Bapak Ibu berpasangan, ya, dengan segala cara Bapak Ibu, entah itu dengan bujukan, entah itu dengan ancaman, entah itu dengan paksaan, gitu ya. Ibu Satri memaksa supaya caranya bagaimana supaya bisa dikasih itu yang digenggam oleh Bu Lina. Entah itu dengan suap, misalnya dengan menyuap, saya kasih nih, kata Bu Satri, tukar dengan Pajero misalnya, kata Bu Haji Satri, ya. Kayaknya bakal dikasih lah. Bakal dikasih. Nah, kita lihat apa yang terjadi gitu ya Bapak Ibu dengan genggaman yang digenggam oleh Bapak Ibu ini. Apakah Bapak Ibu memberikannya setelah rekan Bapak Ibu si B ini membujuk, memerintah, kemudian mengancam, menyuap, gitu ya, memberikan sesuatu dengan segala cara? Apakah Bapak Ibu memberikannya? Nah, di sini tentu semuanya adalah terserah Bapak Ibu, gitu kan? Semuanya adalah pilihan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu memilih untuk menyerahkan itu? Saya tukar misalnya dengan Fortuner, kata Bapak Satri, boleh, gitu kan? Menyerahkannya, atau setelah diancam dengan nyawa sekalipun, saya bunuh kamu kalau tidak dikasih, dan misalnya Bapak Ibu tidak memilih untuk menyerahkannya. Nah, disinilah yang disebut dengan teori kontrol. Kita akan mengubah paradigma dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Pak Ari, mohon bantuannya. Nah, itu sudah, lanjut Pak Ari. Nah, sudah di sini. Nah, di sini perubahan teori ini terkait bahwa sebenarnya Bapak Ibu kita tidak pernah bisa mengontrol orang lain. Entah kita dengan mengancam, dengan memberikan suap, dengan apapun, kita tidak pernah bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol Bapak Ibu, kita guru bisa mengontrol murid itu adalah ilusi katanya. Kemudian menurut teori kontrol juga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu juga ilusi. Kita seringkali mengkritik atau membuat siswa merasa bersalah. Ternyata menurut teori kontrol ini adalah ilusi. Kemudian semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata menurut teori kontrol ini juga adalah ilusi. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini juga menurut teori kontrol adalah ilusi. Lanjut Pak Ari. Nah, jadi di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita akan lihat perubahan dari paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Di stimulus respon ini teorinya bahwa
Jadi kalau kita memakai teori stimulus respon, kita akan senantiasa membuat atau berusaha membuat orang lain itu memiliki pandangan yang sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita itu harus berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda-beda, tidak sama. Kita mungkin berpandangan seperti ini, tapi orang lain mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Nah, jadi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian di teori stimulus respon, bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tapi menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Entah siswa itu berbuat nakal atau berbuat seperti apa, itu pasti ada alasannya, ada tujuannya. Maka dari itu, pertama kita harus bertanya terlebih dahulu, apa alasan dia melakukan ini, dan kita juga perlu memahami kebutuhan dasar apa yang dia ingin penuhi dengan melakukan itu, karena dia pasti memiliki tujuan. Dan karena itulah di depan nanti kita juga akan membahas terkait kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, bahwa di teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kemudian di teori stimulus respon juga bahwa saya bisa mengontrol orang lain, tapi menurut teori kontrol kita tidak pernah bisa mengontrol orang lain. Itulah kenapa terkadang kita melihat atau menemukan ya, ada siswa yang kayak kita udah galak, kayaknya harusnya dia takut. Saya aja ya, nggak kita ya, saya tidak akan berbicara tentang kita karena saya tidak tahu Bapak Ibu gitu ya. Tapi saya misalnya sudah merasa saya ini sudah bersikap sangat menakutkan misalnya di kelas. Tapi ada aja siswa yang kok dia nggak takut sih, gitu kan? Kok misalnya 11 TKR 1 ya Bu Ika, itu ada siswa yang mau saya galak gimana pun, ya dia ngeyel-ngeyel aja, dia nggak takut. Kok dia nggak takut sih, gitu kan? Perasaan kalau murid lain gitu kan ada yang ketika itu nunduk atau gimana, memperlihatkan takut. Nah, tapi ada aja siswa yang kok dia nggak takut sih, kan jadi kesal sendiri. Perasaan saya udah galak, kok dia nggak takut, gitu kan? Nah, ternyata itu menurut teori kontrol, karena kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa mengontrol pemikiran orang lain, kita tidak bisa mengontrol perasaan orang lain. Kita paksa, kita takut-takutin. Ya kalau dia tidak memilih untuk takut, tidak memilih untuk patuh dengan kita, dia tidak akan bisa, gitu kan? Kemudian menurut teori stimulus respon juga bahwa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tapi menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berkolaborasi dengan siswa untuk menciptakan pilihan, gitu ya, bukan dengan memaksa siswa. Kemudian di stimulus respon itu model berpikir menang kalah, bahwa kita guru harus menang dan murid harus kalah menyerah. Tapi di teori kontrol kita memakai model berpikir menang-menang. Kita menang, tapi siswa juga menang. Dia tidak merasa terintimidasi ataupun tidak merasa kalah oleh guru. Pak Ari, mohon bantuannya. Nah, lalu apa makna disiplin, Bapak Ibu? Di sini menurut asal kata ya, bahasa Latin ini ada disiplina, itu artinya belajar. Nah, maka asal kata ini katanya berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin ini terkait dengan disiplin diri. Jadi disiplin yang kita maksud di sini adalah disiplin diri, di mana disiplin diri
yaitu apa yang dia hargai. Jadi kita harus membuat siswa itu menyadari apa yang dia hargai sehingga dia mau melakukan itu dengan kesadaran sendiri. Selama ini kita selalu salah gitu ya, atau berubah gitu disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin selalu teridentifikasi dengan ketidaknyamanan, kemudian bukan apa yang kita hargai, bukan sesuatu yang menjadi tujuan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat atau menyadari di Indonesia, ya kita aja melihat murid ataupun masyarakat saat kita berkendara itu banyak yang tidak memakai helm, membawa helm kemudian ditaruh di depan. Banyak ya Bapak Ibu yang seperti itu, membawa helm tapi tidak dipakai di kepala, melainkan malah di jinjing. Ada ya? Pernah melihat seperti itu Bapak Ibu? Sering ya. Kenapa bisa begitu kira-kira Bapak Ibu? Karena gerak. Kenapa bisa orang dari rumah membawa helm tapi tidak memakainya? Atau santai aja nggak bawa helm? Atau mengatakan cuma ke sana, misalnya kuliah cuma ke Alfamart misalnya nggak perlu pakai helm juga nggak akan ada polisi kata kuliah. Misalnya kayak gitu. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Karena kesadaran, karena tidak memiliki kesadaran, betul. Karena apa yang dia lakukan itu sebatas karena takut ditilang. Kuliah memakai helm dari rumahnya ke sini karena takut ditilang, karena jauh rumahnya melewati kota. Ya. Tapi yang rumahnya dekat, misalnya yang rumahnya dekat Bukarin, misalnya rumahnya dari Manonjaya ke sini, tidak perlu memakai helm pun tidak akan bertemu polisi, sehingga tidak perlu takut. Nah itu karena apa? Karena kebutuhan memakai helm itu tidak atas dasar kesadaran pada diri sendiri, melainkan karena motivasinya ekstrinsik, karena kita takut dihukum, karena kita takut ditilang. Nah inilah yang kita maksud di sini dengan disiplin. Yang ada di disiplin positif ini maksudnya adalah memunculkan kesadaran intrinsik, bagaimana supaya seseorang itu memiliki kesadaran diri, bukan karena takut dihukum, bukan juga karena ingin dipuji, melainkan karena ini memang nilai diri saya, karena dia sedang menghargai dirinya sendiri. Sama seperti misalnya Bapak Ibu datang ke sekolah tidak terlambat. Suka terlambat tidak Bapak Ibu? Tidak. Oke. Bapak Ibu datang ke sekolah tidak terlambat, misalnya karena Bapak Ibu takut ditegur oleh kepala sekolah, atau karena takut kimo kesiangan dan takut TPP dipotong. Apakah itu sudah disiplin? Nah, yang dimaksud dengan disiplin positif ini belum termasuk ke dalam disiplin, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu datang hadir tepat waktu ke sekolah, misalnya karena Bapak Ibu ingin mendapat pujian atau reward dari kepala sekolah, ingin dapat penghargaan sebagai guru paling rajin, guru paling disiplin. Apakah itu sudah termasuk ke dalam disiplin yang dimaksud di sini? Belum, ya, karena masih motivasinya adalah motivasi eksternal. Nah, yang dimaksud dengan disiplin
tetapi karena kita sedang menghargai diri sendiri bahwa saya adalah seorang guru, seorang pendidik yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan teladan kepada siswa-siswi kita, sehingga inilah tanggung jawab saya, inilah saya yang harus memberikan contoh, dan itu timbul dari dalam diri, bukan karena motivasi eksternal. Itu yang dimaksud dengan disiplin diri. Kita lanjut Pak Adi. Nah, ini teori motivasi yang saya sampaikan tadi ya, bahwa di teori motivasi perilaku manusia ini ada motivasi eksternal dan internal. Nah, motivasi eksternal tadi seperti saya bilang itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau karena takut dihukum, ditegur. Kemudian motivasi eksternal juga karena ingin mendapatkan imbalan, dan motivasi internal yang menjadi tujuan disiplin positif ini adalah untuk menghargai diri sendiri, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika siswa takut dihukum sehingga dia datang tepat waktu, siswa mengerjakan tugas karena takut dihukum oleh Bapak Ibu, itu berarti motivasinya masih eksternal. Siswa mengerjakan tugas supaya dapat hadiah, itu juga motivasi eksternal. Nah, di disiplin positif ini adalah upaya kita untuk memunculkan motivasi internal dari siswa bahwa itu dia lakukan adalah untuk menghargai dirinya sendiri, untuk menghargai keyakinan yang ingin dicapainya. Kita lanjut Pak Adi. Nah, di sini ada arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, karena kita sedang memakai kurikulum merdeka, gitu ya. Dan yang dimaksud dengan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi kita usahakan untuk membuat siswa cakap memerintah dirinya sendiri untuk bisa melakukan hal-hal positif, sehingga motivasi internal tadi itu bisa muncul di diri siswa. Kita lanjut. Nah, selanjutnya apa itu restitusi? Ya, apa itu restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi ini adalah salah satu upaya yang kita lakukan untuk melaksanakan disiplin positif ini. Ya, jadi kita berupaya membuat siswa itu kembali, gitu ya, dari kesalahan yang dia lakukan itu dengan menyadari kesalahannya. Kemudian siswa juga mencari solusi untuk memecahkan masalah mereka, dan ini dilakukan dengan proses kolaboratif. Dan restitusi ini juga membantu siswa berpikir tentang orang seperti apa yang dia inginkan. Dia bertujuan untuk menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen tahun 2004. Lanjut tadi. Nah, ini ada 9 ciri restitusi. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi ini untuk memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi bukan paksaan, melainkan tawaran. Jadi dalam restitusi kita menawarkan solusi kepada siswa, bukan memaksa siswa harus begini, tapi kita menawarkan bagaimana kalau menyelesaikan dengan cara begini. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi kita berusaha agar siswa itu merefleksi dirinya sendiri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi ini cara yang paling baik katanya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita lanjut Pak Ari. Nah,
Kemudian salah satu selain restitusi itu juga kita melakukan keyakinan kelas gitu ya. Seperti yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin dan bahkan kita sudah membahasnya di PMM ya terkait keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah dilakukan untuk mendukung motivasi intrinsik siswa supaya kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang. Makanya tadi untuk motivasi intrinsik itu harus ada nilai-nilai yang diyakini siswa. Maka di keyakinan kelas ini kita akan membahas dengan siswa kira-kira nilai-nilai seperti apa yang dia yakini. Dan nilai-nilai itu ini terkait dengan kebajikan universal. Silakan Pak Ari, dilanjut. Terus. Ya, terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal dan kebajikan universal itu dari 6 institusi organisasi yang di kita atau di kurikulum kita sekarang ini kita merangkumnya dalam profil pelajar Pancasila. Ya, apa saja profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu? Beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kemudian kreatif dan kolaboratif. Ya, itu adalah beberapa di antara nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita jadikan sebagai keyakinan yang diharapkan ada pada diri siswa. Selain itu masih ada saling memaafkan, saling menghormati, kemudian mandiri dan inovatif juga masuk ke nilai kebajikan universal. Oke, kita lanjut Pak Ari, lanjut. Nah, Bapak Ibu di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya. Di sini misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, ini adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini juga adalah hukuman. Tapi kalau misalnya mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret oleh dia, itu adalah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga adalah konsekuensi. Berarti apa bedanya hukuman dengan konsekuensi, Bapak Ibu? Apa kira-kira perbedaannya? Nah, kita lihat di slide berikutnya. Yang namanya hukuman ini bersifat ingin menyakiti, sedangkan konsekuensi itu fokus pada sesuatu harus terjadi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu harus terjadi dan itu harus menyakitkan terhadap orang yang melakukan kesalahan. Tapi kalau konsekuensi ini hanya fokus pada sesuatu harus terjadi, entah itu menyakitkan ataupun tidak. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun hati dalam jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman membuat anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi membuat anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, tapi konsekuensi bersifat stimulus atau tanggapan. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini kita bedakan lagi dengan restitusi. Restitusi, kalau tadi hukuman itu harus menyakitkan, kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi ini pilihan. Jadi kita memberikan pilihan. Kalau hukuman itu bisa tiba-tiba. Ada siswa datang terlambat, kita pajak misalnya yang menemukannya langsung, kamu harus jalan bebek 5 kali keliling lapangan. Tiba-tiba
itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu sebelumnya ini harus sudah ada kaitannya gitu, sudah diketahui dan sudah ada kaitannya. Misalnya karena tidak mengikuti pelajaran olahraga, misalnya Bu Reni ngajar olahraga, ada siswa tidak ikut olahraga, kemudian dihukum lari keliling lapangan, ini masih relate gitu ya, masih ada hubungannya karena memang pelajaran olahraga. Nah, kalau restitusi itu memberikan pilihan, jadi kita memberikan pilihan. Kira-kira misalnya Bu Erni dengan Bu Lia bertengkar, kemudian saya yang melakukan restitusi terhadap Bu Erni dan Bu Lia memberikan pilihan. Kira-kira misalnya Bu Erni ini murid gitu ya. Kira-kira Erni, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan Lia misalnya? Kira-kira Lia, apa yang bisa lakukan untuk membuat Erni memaafkan kamu? Jadi ini pilihan. Restitusi itu memberikan siswa pilihan apa yang akan dilakukannya untuk memperbaiki kesalahan dirinya. Kita lanjut Pak Ari, mohon maaf Bapak Ibu sedikit lagi. Ya, ini terkait kebutuhan dasar manusia. Lanjut Pak Ari. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia: kebutuhan untuk bertahan hidup, untuk disayangi dan diterima, kemudian untuk penguasaan atau power, kemudian untuk kesenangan dan kebebasan. Jadi mungkin kelakuan atau tindakan yang dilakukan oleh siswa ini karena ada sesuatu kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Saya pernah membaca di sosial media ya, katanya siswa yang tangki kasih sayangnya sudah full diisi di rumah itu datang ke sekolah memang untuk belajar, tapi siswa yang di rumah tangki kasih sayangnya kurang, itu tidak terpenuhi, maka dia ke sekolah itu untuk mencari kasih sayang. Jadi barangkali kita harus memahami kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh siswa tersebut sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahannya. Mungkin dia ingin disayangi, mungkin dia ingin menunjukkan power, mungkin dia ingin merasa senang, atau apapun yang menjadi kebutuhan dasarnya. Kita lanjut Pak Ari. Lanjut saja, lanjut lagi. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Lanjut dari. Nah, ini ada 5 posisi kontrol kita dalam melakukan restitusi. Yang pertama sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Terkadang kita menangani siswa itu kita menjadi penghukum atau pembuat merasa bersalah. Kita berusaha membuat siswa itu merasa bersalah. Misalnya kata Bu Lia, saya kecewa dengan kamu Erni, itu membuat Erni merasa bersalah misalnya, gitu ya. Dan penghukum, posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, ini kita berada pada posisi membuat siswa itu memiliki motivasi ekstrinsik karena takut dihukum. Kemudian kita juga ada posisi kontrol sebagai teman dan pemantau, karena kita akrab dengan siswa sehingga kita bersikap seperti teman dalam menegur siswa. Nah, ternyata Bapak Ibu, ketika kita membuat posisi sebagai teman atau sebagai pemantau, kita juga sedang melahirkan motivasi eksternal bagi siswa, yaitu siswa ingin mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan atau pujian. Ya, sedangkan yang posisi paling berhasil gitu ya untuk restitusi, untuk membuat siswa menghargai dirinya sendiri kalau kita menempatkan diri sebagai manajer, ya, dimana sebagai manajer ini kita akan melakukan tindakan-tindakan restitusi sebagai berikut. Pak Ari, lanjut slide berikutnya. Lanjut. Nah, ini yang disebut segitiga restitusi, Bapak Ibu. Apa yang akan kita lakukan untuk bisa membuat siswa itu meyakini hal-hal yang positif untuk dilakukannya. Yang pertama, kita perlu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi ini yang akan kita lakukan kalau kita memposisikan diri sebagai manajer. Kita akan menstabilkan identitas terlebih dahulu, misalnya dengan mengatakan bahwa setiap orang itu
dan bahwa kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Ernie, bukan kamu loh satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Orang lain juga pasti pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Kemudian kita akan memvalidasi kebutuhan atau memvalidasi tindakan yang salah. Misalnya dengan menanyakan, kamu tentu punya alasan. Lia, kamu tentu punya alasan. Kenapa Lia sampai harus memukul Ernie misalnya? Gitu kan? Kita tanyakan apa sih alasan dia melakukan itu, gitu kan? Kemudian adakah cara yang lebih efektif? Misalnya Lia adakah cara yang lebih efektif untuk melampiaskan atau membuat Ernie sadar itu selain dengan memukul dia? Misalnya kita tanyakan seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang kita sepakati. Kira-kira dengan memukul Ernie, Lia ini sudah melanggar keyakinan yang mana? Jadi kita tanyakan tentang keyakinan. Baru setelah itu, setelah melakukan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu akan menawarkan solusi atau menanyakan terlebih dahulu solusi. Kira-kira Ernie, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk mengganti sakit hatinya Lia? Gitu kan? Lia, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengganti atau mengobati sakit hatinya Ernie? Jadi kita tawarkan. Jadi siswa sendiri yang akan memilih, saya akan ini Bu untuk Lia, misalnya saya akan memberikan jajan untuk Lia, itu dia sendiri yang menawarkan solusi, gitu ya, bukan guru yang memaksa dia harus seperti itu. Kita lanjut Pak Ari. Lanjut lagi. Lanjut. Oke, kita akan saya sudah membuat contoh video bagaimana melakukan restitusi. Mohon waktunya sebentar lagi Pak Ari, mohon di style ya video restitusi. Saya sudah membuat contohnya bagaimana kita melakukan restitusi. Silakan dilihat terlebih dahulu.
tidak minta maaf, sehingga Agni merasa Peri ini seenaknya saja gitu kan, makanya Agni sampai memukul Peri gitu. Oke, ibu mengerti ya kenapa Agni bisa marah gitu, karena lagi pula marah ini adalah hal yang manusiawi ya, jadi siapapun juga pasti punya rasa marah ya. Itu pun Agni, apalagi Agni tadi merasa Peri ini udah bersikap seenaknya saja terhadap Agni, sehingga Agni merasa harus memberi pelajaran gitu ya sama Peri. Oke, tapi menurut Agni ini bukan satu-satunya cara kan, memukul Peri ini bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah kan? Ya Bu. Berarti Agni setuju ya ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Setuju. Oke. Lalu menurut Peri tadi, benar tidak yang dikatakan Agni bahwa Peri itu ngebut terus tidak menyerempet Agni dan tidak minta maaf, langsung aja ke tempat parkir. Kira-kira itu benar tidak, dan alasannya apa? Kenapa Peri bersikap seperti itu tadi? Iya Bu, benar. Tadi saya terburu-buru karena ada jam pertama, saya takut ketinggalan ulangan Bu. Oke, jadi tadi ada ulangan di jam pertama, jadi Peri takut terlambat untuk ulangan sehingga tidak sempat minta maaf kepada Agni setelah menyerempetnya gitu. Baik, di sini ibu juga mengerti ya kondisi Peri tadi. Tapi menurut Peri, dari kejadian tadi itu kira-kira keyakinan apa yang sudah Peri langgar? Ya Bu, saya tahu saya telah melanggar keyakinan sekolah tentang saling menghormati dan meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Oke, jadi Peri tahu bahwa Peri tadi itu sudah melanggar keyakinan sekolah terkait saling menghormati dan meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Iya Bu. Lalu bagaimana dengan Agni? Apakah Agni tahu kira-kira kejadian tadi itu Agni sudah melanggar keyakinan yang mana? Saya telah melanggar keyakinan terkait berjalan di jalur hijau dan tentang menyelesaikan masalah dengan kepala dingin Bu. Oke, jadi Agni menyadari gitu ya bahwa tadi itu Agni sudah melanggar keyakinan sekolah terkait berjalan di jalur hijau, karena memang di sekolah kita sudah membuat keyakinan bahwa setiap pejalan kaki itu harus berjalan di jalur hijau ya. Kalian berkeyakinan akan belajar di jalur hijau yang sudah disediakan oleh sekolah. Kemudian Agni juga menyadari tadi Agni tidak menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Oke, kalau gitu tadi kan Agni bilang bahwa Agni setuju memukul Peri itu bukan satu-satunya cara gitu ya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, menurut Agni sendiri, kira-kira apa yang bisa Peri lakukan untuk memperbaiki kesalahannya terhadap Agni tadi? Saya ingin Peri minta maaf Bu, dan karena tangan saya luka, saya ingin Peri mengobati luka saya Bu. Oke, nah bagaimana Peri? Apakah Peri bersedia minta maaf kepada Agni dan mengobati lukanya itu? Ya Bu, saya bersedia. Agni, saya minta maaf ya karena kejadian tadi. Tidak Peri. Oke, jadi di sini Peri sudah bersedia ya minta maaf kepada Agni juga mengobati lukanya. Nah, bagaimana dengan Peri? Kira-kira menurut Peri apa yang bisa Agni lakukan untuk memperbaiki kesalahannya terhadap Peri tadi? Kalau kancing baju saya copot Bu, saya bisa dimarahi mama nanti. Saya ingin Agni memperbaiki kancing baju saya. Dan juga pipi saya memar. Saya ingin Agni juga mengobati pipi saya yang memar Bu. Oke, bagaimana Agni? Apakah Agni setuju untuk memenuhi permintaan Peri tadi? Ya Bu, tapi saya harus belajar dulu cara memperbaiki kancing karena saya belum bisa Bu. Oke, nah itu katanya Per, Agni belum bisa memperbaiki kancing baju. Berarti di sini Agni bersedia untuk belajar. Ya Bu. Belajar dulu memperbaiki kancing baju. Bersedia ya.
Oke, berarti bagaimana kalau begini? Peri nanti untuk memperbaiki kesalahannya terhadap Agni, Peri akan memberikan obat tetes luka ya untuk Agni. Kemudian Peri juga akan mengantar Agni ke UKS ya untuk diobati lukanya gitu ya. Nanti kan harus dibersihkan gitu ya lukanya supaya tidak menjadi parah gitu. Kemudian untuk Agni, bagaimana nanti Agni akan memperbaiki kancing baju Peri, tapi Agni akan belajar dulu ya. Berarti silakan nanti Agni kesini lagi gitu ya, ke ruangan ibu. Kita akan belajar di sini. Nanti ibu ajarin bagaimana supaya Agni bisa memperbaiki kancing baju yang copot ya. Siap ya Agni? Oke, berarti nanti Agni akan belajar di jam istirahat untuk memperbaiki kancing baju dan akan memperbaiki kancing baju Peri ini sebelum pulang sekolah ya. Karena nanti kan Peri takut dimarahin katanya gitu oleh ibunya. Jadi pastikan Agni sudah memperbaiki kancing baju Peri sebelum pulang sekolah. Kemudian karena pipi Peri juga memar, berarti ada sesuatu juga yang harus Agni lakukan untuk itu. Misalnya membeli es batu atau menyediakan air hangat untuk mengompres pipi Peri yang memar gitu ya, akibat tadi dipukul oleh Agni. Gimana? Apakah kalian setuju? Oke, kalau sudah setuju berarti itu hal-hal yang akan kalian lakukan nanti untuk menyelesaikan masalah ini ya. Nah, untuk kedepannya supaya masalah seperti ini tidak terjadi lagi, kira-kira menurut Peri, bagaimana Peri bisa memperbaiki diri? Saya akan berangkat lebih pagi lagi dari rumah supaya tidak terburu-buru dan tidak perlu menunggu juga, Bu. Oke, berarti kedepannya Peri akan berangkat ke sekolah lebih cepat supaya tidak ngebut, tidak terburu-buru dan tidak perlu menyerempet orang lagi gitu ya, tidak seperti tadi lagi. Baik. Lalu bagaimana dengan Agni? Kira-kira apa yang bisa Agni lakukan kedepannya untuk memperbaiki kesalahan ini supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi? Saya akan senantiasa berjalan di jalur hijau dan akan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan, Bu. Oke, berarti kedepannya Agni yakin ya akan berjalan di jalur hijau sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian Agni juga akan menyelesaikan masalah itu tanpa kekerasan ya, atau dengan kepala dingin ya, dengan bicara baik-baik. Baik, kalau gitu berarti apakah ini tandanya kalian sudah berdamai? Ya, Bu. Sudah bisa saling tersenyum? Ya, Bu. Oke, kalau gitu coba kalian bersalaman ya. Coba bersalaman dan saling tersenyum Ini saya ya. pamit ya. Oke, kalau sudah saling memaafkan, berarti setelah ini silakan Peri antar Agni ya ke UKS untuk mengobati lukanya. Kemudian Agni juga nanti bisa menyediakan air hangat atau apapun untuk bisa mengompres pipinya Peri ya yang memar. Nah, silakan kalian sudah sepakat untuk melakukan hal-hal tadi, jadi silakan kalian lakukan dan tersenyum lagi, berdamai lagi ya, berteman lagi. Bisa ya? Ya, Bu, bisa. Oke, silakan. Berarti kalian ke UKS berarti sekarang ya. Peri akan mengantar Agni ke UKS. Oke, damai ya setelah ini. Jangan marah-marahan lagi dan kejadian ini jangan sampai dibawa ke ini ya, jadi dendam gitu ya. Nah, oke, silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Iya, waalaikumsalam. Adalah contoh praktis tiga restitusi ketika menyelesaikan masalah. Tadi di video tersebut ada dua siswa yang bermasalah sampai saling memukul gitu ya, karena yang satu tidak berjalan di jalur hijau kemudian terserempet
kita lakukan segitiga restitusi terhadap dua siswa tersebut. Yang pertama dilakukan dengan menstabilkan identitas terlebih dahulu, tadi dengan mengatakan bahwa berbuat kesalahan itu adalah hal yang bisa dilakukan oleh siapapun, gitu ya. Kemudian kita juga tadi memvalidasi tindakan yang salah gitu dengan menanyakan alasannya, gitu kan, kenapa dia melakukan hal seperti itu. Kemudian juga tadi di video saya sudah menanyakan keyakinan juga, keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh siswa, dan di sana juga siswa sudah menawarkan solusi sendiri, gitu ya, di mana tadi siswa bernama Ferry bersedia meminta maaf, kemudian akan memperbaiki kesalahannya dengan mengobati luka temannya yang dia serempet. Kemudian dia juga berkeyakinan bahwa kedepannya tidak akan ke sekolah dengan terburu-buru lagi, mengebut lagi, sehingga dia tidak perlu menyerempet ke orang lain. Kemudian untuk siswa bernama Agni juga tadi sudah menyampaikan solusi yang dia temukan sendiri, bahwa dia akan mengganti kancing baju Ferry yang copot dengan menjahitnya sendiri, dan dia akan belajar dulu menjahit kancing baju di jam istirahat. Kemudian siswa bernama Agni itu juga berjanji akan memberi sesuatu yang bisa mengobati lebam di pipinya Ferry, gitu ya, misalnya dengan memberinya kompres dengan air hangat ataupun es batu, gitu, dan mereka sepakat untuk berdamai, sehingga kedepannya mereka pun bersepakat tidak akan lagi melanggar keyakinan sekolah, dan mereka berkeyakinan Agni berkeyakinan akan berjalan di jalur hijau supaya tidak terserempet lagi oleh kendaraan yang lewat, dan siswa bernama Ferry juga berkeyakinan akan lebih pagi lagi berangkat ke sekolah supaya tidak perlu mengebut. Demikian Bapak Ibu contoh untuk penerapan segitiga restitusi yang bisa kita lakukan di sekolah. Tentunya penerapan disiplin positif ini bukan sesuatu yang mudah, ya Bapak Ibu. Saya yakin ini adalah hal yang sulit. Kita akan sulit menerapkannya, apalagi merubah paradigma yang selama ini kita yakini. Tapi Bapak Ibu, sulit bukan berarti tidak mungkin, tidak mudah juga bukan berarti tidak mungkin. Kalau selama ini kita sudah menghukum siswa dan ternyata siswa masih begitu-begitu saja, apa salahnya kalau kita mencoba cara yang baru, yaitu dengan mengubah paradigma kita dari teori stimulus respon ini menjadi teori kontrol, dan mengubah cara yang kita lakukan dari menjadi penghukum menjadi seorang yang memberikan restitusi dengan memposisikan diri kita sebagai manajer yang bisa membuat siswa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang ditimbulkannya, dan membuat siswa memiliki kesadaran diri sehingga dirinya memiliki disiplin diri dan bisa melakukan hal-hal positif sesuai yang diyakininya. Demikian Bapak Ibu untuk kegiatan diseminasi budaya positif yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan Bapak Ibu. Wassalamualaikum